ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat Mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Hai adik-adik semuanya, selamat datang di ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Yes, mana nih suaranya? Tulis di kolom chat. Say hi ke teman-teman semuanya. Yes. Bilang happy Sunday. Yes. Bilang God bless you. Yes, betul Dan banget. kakak juga mau tanya nih, adik-adik inget apa enggak nih? Minggu lalu kita ada sama-sama dengerin firman Tuhan. Ya. Ingat nggak hafalannya? Betul. Kalau ingat boleh sama-sama diketik di kolom Betul live chat banget, YouTube. betul Oke banget. adik-adik. So, adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sangat-sangat sukacita. Karena hari ini kita harus berani tampil beda dalam memuji Tuhan. Oke adik-adik? Coba yang tampil beda, kakak mau lihat. Bangkit berdiri. Coba angkat tangannya satu yang berani tampil beda. Aku berani. Boleh di ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, itu dia. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap. Aku berani tampil beda. Oke adik-adik harus tampil beda ya semuanya. Yes. Kita nyanyi sekali lagi, siap? Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Mana yang kuat? Ku kuat karena kasih-Nya, Katakan firman-Nya. firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap semuanya, gaya yang paling beda, Aku paling unik. berani tampil beda. Semuanya, sekali lagi kita nyanyi. Ku kuat karena kasih-Nya, Firman-Nya. firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap gaya yang beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Yeay. Di sini semua anak-anak yang unik, anak-anak Yes, yang betul. luar biasa dan berani tampil beda. Keren. Yes, amin. Mari adik-adik datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan-Nya. Fokus hatimu kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini Yes. dengan sepenuh hati, dengan kasih-Mu kepada Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, I am here because of your grace.
I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan dari awal. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Angkat tanganmu dan katakan, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you. Thank you for everything. Thank you for Kau everything. baik. Sama-sama kita katakan lagu ini dari awal. I am here because of your grace, and I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I believe today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Tepuk tangan pada Tuhan. Kasih tepuk tangan pada Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik semua. Kita berjumpa lagi hari ini. Hari ini kita mau beribadah khusus ya. Yaitu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh belajar melalui firman yang kami dengar hari ini Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak terang, anak-anak yang menjadi teladan, anak-anak yang memberkati setiap orang-orang
Bintang dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, karena itu firman hari ini mengenai cerita tentang Yesus terangkat ke surga. Ya, kita mau sama-sama buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Ya, di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, Cici ambil yang ayatnya mulai ke-6 ya. Di situ judulnya Yesus terangkat ke surga. Nah, adik-adik, cerita tentang Yesus terangkat ke surga ini kita sudah sering kali dengar, setiap tahun kita memperingatinya ya. Tapi kita mau belajar, mau tahu kenapa sih Tuhan Yesus terangkat ke surga ya. Sebelumnya kita mau baca dulu di ayatnya yang ke-8 ya, ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, ya. Tidak hanya di Yerusalem, di Yudea, tetapi sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang kita sering mengatakan ya, mengapa sih Yesus naik ke surga? Ya, kalau ada orang yang bertanya, kenapa sih Yesus naik ke surga? Ya, sama-sama mau kita bahas ya, kenapa Yesus naik ke surga. Nah, yang pertama, kalau Cici boleh jelaskan, yang pertama, karena pekerjaan Tuhan di bumi ini sudah selesai. Ya, karena pekerjaan Tuhan di bumi ini sudah selesai. Yesus melakukan banyak mukjizat saat dia ada di bumi, ada di dunia ini. Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati, ya, merubah air menjadi anggur, dan banyak lagi mukjizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Juga Tuhan Yesus apa? Memberitakan Injil, memberitakan kerajaan surga, memberitakan keselamatan. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus di bumi ini. Seperti yang terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 34. Ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, yaitu menyelesaikan pekerjaan dari Allah Bapa. Ya, dia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya di bumi ini sudah selesai. Ketika dia mati di atas kayu salib, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, menjadi penyelamat umat manusia, sudah selesai. Dikatakan sudah selesai. Ya. Dan Yesus terangkat ke surga karena pekerjaannya di bumi sudah selesai. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Yesus harus kembali ke surga. Karena apa? Karena Yesus berasal dari surga. Ya. Kita mau buka di dalam Yohanes 13 ayat 3. Ya, di situ dikatakan, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Karena itu dia harus naik ke surga. Karena apa? Karena
Yesus berasal dari surga. Ya, dia berasal dari surga. Lalu yang ketiga, dia kembali ke surga untuk apa? Yang ketiga, Yesus kembali ke surga, dia ingin menyediakan tempat bagi kita anak-anaknya, bagi kita umat pilihannya, sehingga dia harus naik ke surga seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 2. Ya, kalian boleh baca di rumah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ, maksudnya ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu, bagi Cici sendiri, bagi kalian juga, ya, anak-anak yang dipilih Tuhan, ya, anak-anak Tuhan. Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Oleh karena itu dia harus kembali ke surga. Lalu yang keempat, ya, yang keempat apa? Agar Roh Kudus tercurah ke bumi. Ketika dia naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus, ya, agar tercurah ke bumi. Ya, kita boleh baca di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Kita baca dalam ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa bahwa ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Ketika dia terangkat ke surga, dia menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang dia berikan kepada kita, ya. Roh Kudus sebagai penolong di dalam hidup kita, sebagai penghibur saat kita sedang berduka, kita sedang sedih, ya. Dia menyertai setiap anak-anak Tuhan untuk hidup taat dan hidup kudus di dalam Tuhan. Roh Kudus juga yang memberikan keberanian bagi anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus, ya. Bagi teman kita, bagi sekeliling kita, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus di dalam kita. Itu yang keempat, ya. Lalu yang kelima. Nah, yang kelima, Tuhan Yesus ingin ketika dia kembali ke surga, kita melanjutkan pelayanannya. Ya, kita menjadi terang, menjadi saksi Kristus. Seperti tadi di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ya. Di dalam ayatnya ke-8 tadi, Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Nah, itulah, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan melanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia ini, karena pekerjaan Tuhan sudah selesai di dunia. Dia kembali ke surga, ya. Lalu dia menyediakan tempat bagi kita di sana. Dan dia tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi dia memberikan kita Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita, ya. Menyertai kehidupan kita. Lalu memberikan keberanian kepada anak-anak Tuhan untuk menjadi
menjadi saksinya. Ya, kita melanjutkan pelayanan Tuhan. Tuhan memberikan tugas kepada anak-anaknya, yaitu kita semua, kalian, Cici, semua kita menjadi terang bagi Kristus, ya, melayani pekerjaan Tuhan dengan talenta yang kalian punya, ya, yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Kita mau melayani Tuhan, ya, lalu menjadi Kristus, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, ya. Kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, ya, sehingga banyak orang boleh diselamatkan melalui saksi, melalui kehidupan kita. Kita boleh menjadi saksi Kristus, ya. Kita boleh menjadi terang di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, untuk menjadi terang itu kita harus juga bisa menjadi teladan, ya. Misalnya nih, Cici punya satu gambar di sini, ya. Kalau kita lihat gambar ini, nah, di sini nggak kelihatan, ya, gambarnya gelap, ya, di sini gelap. Tetapi ketika kita mau menjadi terang, ya, ini ibaratnya kehidupan kita, ya, mau jadi terang. Di sini Cici ada gambar center. Terus ketika kita sebagai terang, kita masuk di dalam kehidupan kegelapan, kita bisa menerangi di mana kita berada. Kita bisa menerangi ketika kita berada di setiap tempat, menjadi terang bagi Kristus, ya, menerangi. Wah, tadinya nggak kelihatan, ketika terang itu datang, nah, ya, gambarnya jadi kelihatan. Di sini ada gambar apa? Ada gambar anak-anak yang sedang bermain, ya kan? Tuh, anak-anak yang sedang berlari. Ketika terang itu datang, nah, gambarnya kelihatan. Nah, adik-adik, kita mau menjadi terang di mana kita berada, ya. Menjadi terang itu kita harus bisa menjadi apa? Menjadi teladan. Menjadi teladan. Anak Tuhan tidak sama dengan anak-anak yang ada di dunia, yang anak-anak yang tidak mengenal Tuhan, maksudnya. Kita mengenal Tuhan, ya. Kita menjadi terang bagi Tuhan. Kita harus menjadi teladan bagi sekeliling kita, ya, di rumah, mungkin teman-teman kita, ya, kita bisa menjadi teladan bagi mereka. Nah, adik-adik, anak Tuhan itu harus peka kepada orang lain. Peka itu apa? Mungkin waktu teman kita sedang dalam kesulitan, misalnya mungkin dia jatuh, kita tidak menertawakan dia atau ambil handphone langsung videoin lucu-lucuan gitu, ya. Tapi kita harus peka, kita harus punya kasih, ya. Kita harus tolong dia ketika dia dalam kesulitan, ya. Terus anak Tuhan berani tampil beda, menjadi teladan bagi teman-temannya, ya. Mungkin dulu kita hidup biasa-biasa aja, ya. Kita sama dengan teman-teman kita yang lain. Mungkin kita masih ikut-ikutan nakal, mungkin kita masih ikut-ikutan teman kita yang suka nyontek, mungkin kita masih suka marah-marah. Itu bisa jadi teladan nggak? Nggak bisa. Kita harus tampil beda. Kalau dulu kita tidak bisa menjadi terang, tidak bisa dilihat oleh orang lain kehidupan kita baik, kehidupan kita ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dan bisa menjadi teladan. Nah, mulai saat ini kehidupan kita harus berbeda dari anak-anak yang tidak mengenal Tuhan, menjadi terang, ya. Kehidupan kita bisa menjadi berkat buat
teman-teman, bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman, ya. Kehidupan kita menjadi cerah, bisa dilihat orang, bisa menjadi terang bagi teman-teman kita yang lain, ya. Tidak mau lagi hidup yang biasa-biasa aja, tetapi kita bisa tampil beda dan menjadi teladan bagi teman-teman kita yang lain, ya adik-adik. Nah, dan ketika kita sudah bisa anak-anak yang lebih peka, lebih berani dan tampil beda, sehingga kita bisa apa? Kita bisa berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa taat dan setia kepada firman Tuhan, ya, rajin berdoa, baca firman Tuhan, ya, sehingga kita mengerti apa maksud Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, adik-adik, kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi terang bagi Tuhan, ya. Itulah adik-adik, ketika Yesus terangkat ke surga, ya. Kita mau ulang lagi tadi, karena pekerjaan Tuhan Yesus di bumi ini sudah selesai, ya, sehingga dia harus kembali ke surga karena dia berasal dari surga. Dan ketika dia di surga, dia menyediakan tempat bagi kita, rumah-rumah bagi kita. Ketika kita kembali kepada Tuhan, dia menyediakan rumah-rumah yang indah bagi kita di surga, ya. Dan dia memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai penolong, penghibur. Dia menyertai kehidupan kita untuk hidup taat dan kudus di hadapan Tuhan, dan Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi terang bagi Tuhan di dalam dunia ini, ya. Dan kita juga mau melanjutkan pelayanan Tuhan, ya, menjadi saksi Kristus. Karena itu Tuhan Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali seperti kita waktu murid-murid Tuhan Yesus melihat dia terangkat ke surga, dia akan datang kembali. Nah, karena itu kita harus menjadi terang, selalu taat dan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali, ya. Seperti firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 16. Ini juga menjadi ayat hafalan kita hari ini. Di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-16. Kita baca sama-sama. Kalian sudah dapat semua? Iya, yuk kita baca. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Sekali lagi kita baca dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ya, adik-adik semua, kita mau menjadi saksi Tuhan, terang bagi Tuhan, ya. Oleh sebab itu kita mau menjadi teladan bagi setiap orang. Yuk, sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan. Kami mau menjadi terang-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat, setia, dengar-dengaran kepada firman-Mu, agar kami boleh menjadi saksi-Mu di setiap langkah kehidupan kami, agar orang lain boleh melihat Tuhan Yesus ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala ke dalam tangan-Mu.
mau berjanji Tuhan untuk hidup lebih baik lagi, karena Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami, berkorban bagi kami, mengasihi kami, dan kami juga mau menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, tidak terasa kita akan mengucapkan terima kasih buat kakak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Kak buat firman-Nya yang luar biasa. Waktunya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan adik-adik dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya dan damai sejahtera-Nya kepadamu. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepadamu. Tuhan akan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan membuat engkau berhasil di dalam studimu. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai seluruh hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Nah, adik-adik semua, sekian ibadah online sekolah minggu DSMD 2 kita di minggu ini. Yes. Nah, buat adik-adik yang tetap ada di rumah, semuanya harus terus membaca Alkitab, Betul. terus memuji dan menyembah Tuhan, Yes. bangun hubungan yang intim sama Tuhan, Yes. dan jangan lupa untuk terus berdoa. Amin. Dan adik-adik semua tetap stay safe ya, cuci tangan dan pakai masker kalau adik-adik mau keluar. Oke, bless you and see you next week. Bye.